Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, ada sebuah kasus seorang calon pengantin wanita datang ke KUA untuk mendaftar nikah. Setelah kita cek, kita teliti, kita verifikasi, ternyata dari data yang ada, wanita tersebut masih dalam masa iddah akibat telah bercerai dengan suaminya. Tentu hal ini kami tolak pendaftaran nikahnya karena dia akan menikah sementara dia masih dalam masa iddah. Dari pengalaman ini kita menjadi tahu bahwa ternyata dari sebagian masyarakat kita belum tahu seputar masa iddah, belum tahu seputar jika wanita bercerai dengan suaminya. Perceraian tersebut menimbulkan akibat-akibat yang salah satunya adalah ada masa iddah. Maka untuk itu dalam kesempatan ini akan saya jelaskan secara ringkas tentang satu, apa itu pengertian masa iddah. Kedua, sebab-sebab terjadinya masa iddah. Yang ketiga, tentang waktu berapa lama masa iddah. Dan yang keempat, tentang larangan bagi wanita yang masih dalam masa iddah. Para pemirsa yang saya hormati, pengertian masa iddah adalah masa tunggu. Masa tunggu apa? Masa tunggu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Jadi setelah wanita bercerai dengan suaminya, baik bercerai hidup maupun bercerai mati, sebelum dia menikah kembali dengan laki-laki lain, harus dipastikan rahimnya telah kosong. Itulah fungsinya masa iddah. Jadi saya ulang, masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Nah, kekosongan rahim ini diketahui dengan 3 cara. 1, setelah melahirkan. 2, dengan cara menunggu sampai 3 kali suci. Yang ketiga, bisa dengan diukur, dihitung berdasarkan hitungan bulan. Yang kedua, tentang sebab-sebab terjadinya masa iddah. Masa iddah atau masa tunggu bagi seorang wanita, ada 2 hal yang menyebabkan masa iddah. Pertama, ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, dicerai oleh suaminya. Dicerai atau bercerai dengan suaminya. Hitungan masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sementara dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Saya ulang, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sementara dia dalam kondisi hamil, maka masa iddah, masa tunggunya setelah dia melahirkan. Yang kedua, jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya tetapi tidak dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, atau kalau hitungan hari 130 hari.
Kemudian selanjutnya, jika seorang wanita dicerai atau bercerai hidup dengan suaminya, jika wanita itu dalam keadaan hamil, bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sama, yaitu setelah melahirkan. Kemudian kalau wanita tersebut bercerai dengan suaminya tetapi tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya, masa tunggunya adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ketiga, larangan-larangan bagi seorang wanita dalam masa iddah. Bagi seorang wanita yang masih dalam masa iddah, baik itu tinggal mati oleh suaminya maupun dicerai atau bercerai dengan suaminya, maka dia dilarang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilarang dipinang atau dilamar oleh laki-laki lain. Karena apa? Kenapa dilarang dipinang atau dilamar oleh laki-laki lain? Karena bagi wanita yang ditalak, dicerai oleh suaminya, pada hakikatnya dia masih milik suaminya selama dalam masa iddah. Dicerai suaminya, maka pada hakikatnya dalam kurun waktu 3 bulan atau 3 kali suci, dia masih milik suaminya, masih ada kesempatan untuk rujuk atau kembali kepada suaminya semula. Itu jika seorang wanita ditalak dengan talak roj'i oleh suaminya. Kalau seorang wanita menggugat cerai suaminya atau talak bain, maka juga harus ada masa iddah dengan sekurang-kurangnya 90 hari tadi. Karena apa? Karena untuk mengosongkan rahimnya dari bekas-bekas suaminya yang lama. Itulah larangan bagi wanita yang masih dalam masa iddah. Pertama, tidak boleh dipinang atau dilamar oleh laki-laki lain, karena masih boleh jadi masih bisa rujuk dengan suaminya kalau talak roj'i, dan kalau talak bain, rahimnya masih ada bekas-bekas dari mantan suaminya. Yang kedua, tidak boleh menikah. Itu jelas sekali, bagi wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh menikah sebelum masa iddahnya selesai. Dan yang ketiga, bagi wanita yang dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh mempercantik diri, tidak boleh memakai wangi-wangian untuk menghindari laki-laki lain tertarik kepadanya. Karena bagi masa iddah, bagi wanita yang masih dalam masa iddah, harus menjaga diri, mengurung dirinya sampai masa iddahnya selesai. Demikian penjelasan ringkas tentang masa iddah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.